Beliau ini yang jadi penyandang bala bencana di kampung ini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, cerita ini bersumber dari Habib Abdullah Al-Idrus, Mahakam, Kalimantan. Ada seorang sayyid yang setiap harinya selalu duduk-duduk di tempat perjudian, sampai suatu saat ajal datang menjemputnya. Orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya. Tidak ada satu tetangga pun yang datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, bahkan untuk menyolatkan jenazahnya. Sang istri menangis melihat keadaan suaminya. Sang istri kemudian berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke sungai Mahakam ini, atau aku biarkan sampai membusuk di sini? Engkau yang maha luas rahmatmu, berilah petunjukmu ya Allah." Doa sang istri sambil meneteskan bening mutiara di atas pipinya. Tiba-tiba masuklah seorang yang gagah, tegap tinggi, dan tampan rupawan. "Assalamualaikum ya Syarifah," ucap lelaki gagah ini dari pintu gubuk sang istri yang ditinggalkan suaminya. Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. Saat melihat sang guru, Syarifah tersentak kaget bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Qutubul Aqwan, Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, abah tuan guru sekumpul. "Kapan pian kesini guru? Kaltim dan Kalsel sangatlah jauh, apalagi kami di daerah hulu Mahakam Kembang Janggut ini," tanya Syarifah. "Allah yang memudahkan," kata abah guru sekumpul. Tiba-tiba dari luar banyak orang kampung datang dan terperanjat, karena seketika tahu yang datang adalah abah guru sekumpul. Maka karena keheranan, salah satu dari penduduk berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi, tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian," kata salah satu warga. Tuan guru sekumpul tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi, atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi? Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang zuriyah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini yang jadi penyandang bala bencana di kampung ini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur, beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian. Beliau yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian, berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian tahunya cuma melihat dengan pandangan zahir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi.
tetapi sangat terkenal di langit. Ucap Tuan Guru Sekumpul. Maka para penduduk menjerit dan menangis. Orang-orang yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani dan disolatkan, lalu diantar ke pemakaman. Hujan pun turun dengan derasnya setelah prosesi pemakaman. Jangan lagi kalian berkelakuan seperti itu. Biar bagaimanapun zahirnya, kalau sudah wafat harus sama sangka baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati kalau itu dzurriyyah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu. Ucap Tuan Guru Sekumpul. Jangan sampai Syarifah ikut sakit hati, tenggelam nanti desa kalian ini. Murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap Guru Sekumpul. Setelah itu Tuan Guru Sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal. Tapi ada yang aneh. Kapal yang ditumpangi Tuan Guru Sekumpul beserta rombongan itu adalah kapal yang tidak ada di Kalimantan Timur. Sepertinya itu kapal dari alam Jabarut, kata Habib Husain Al-Aidrus, sang singa mahakam. Itulah sepenggal cerita wali Allah tersembunyi dari Kalimantan Timur. Semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua untuk selalu berprasangka baik, berpositif thinking, supaya tidak mudah buru-buru memvonis buruk orang lain. Terkadang orang yang zahirnya terlihat baik tapi ternyata batinnya buruk, dan terkadang orang yang zahirnya terlihat buruk ternyata batinnya sangat luar biasa. Seperti cerita yang tadi diceritakan oleh channel Cerita Pesantren. Masih banyak wali-wali Allah yang tersembunyi dan tidak menampakkan kewaliannya kepada publik. Maka kita harus berhati-hati dalam menilai orang lain. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.